Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Aji dalam mata pelajaran sejarah. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Pak Aji harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita melihat tujuan pembelajaran kali ini. Nah, pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah kalian melakukan pembelajaran, kalian mampu menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan serta berkelanjutan. Nah, selain itu, diharapkan setelah kalian dapat menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan, kalian dapat menyajikan hasil telaah dalam bentuk tertulis tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam perubahan serta berkelanjutan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya peta konsep kita kali ini untuk kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan itu ada dua, ada perubahan dan juga ada berkelanjutan. Nah, di dalam perubahan ini ada dua teori, ada teori evolusi dan teori revolusi. Sedangkan berkelanjutan nanti akan muncul perkembangan, pengulangan dan juga kesinambungan. Nah, yang kita bahas pertama kali yaitu perubahan. Seperti apa perubahan itu? Nah, perubahan ini merupakan atau dapat diartikan sebagai aspek kehidupan manusia yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Seorang tokoh yang bernama Heraklitus mengatakan perubahan ini dengan kata panterai atau pantarai, yang berarti tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir, dan juga masyarakat sewaktu-waktu dapat bergerak dan berubah dengan seiring zaman. Nah, perubahan di dalam kehidupan manusia ini terjadi apabila dalam sebuah masyarakat ini terjadi perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, di sini dapat dicontohkan seperti gambar yang muncul di layar kaca kalian. Seorang wanita atau anak perempuan ini akan mendapatkan beberapa buku. Nah, karena dia pada waktu itu menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang, maka pada saat dia ingin memiliki beberapa buku, dia akan menukar dengan apa yang dia punya. Nah, di sini yang dia punya hanya pisang atau sesisir pisang. Nah, pisang ini nantinya akan ditukar dengan beberapa buku yang dimiliki oleh anak laki-laki. Nah, ini proses transaksi perdagangan pada awal kehidupan manusia. Nah, seiring berjalannya waktu, sistem barter ini manusia merubahnya dengan cara menggunakan alat tukar, yaitu menggunakan uang, baik kertas maupun logam. Tapi seiring berjalannya waktu, untuk saat ini uang-uang konvensional seperti ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Karena apa? Kalau kalian sering berbelanja online di platform-platform yang sudah disediakan, ini beberapa platform ini sudah tidak menggunakan alat tukar konvensional dengan menggunakan uang kertas maupun uang logam, tapi sekarang menggunakan uang elektronik yang sudah disediakan oleh beberapa platform tersebut. Nah, ini tentang perubahan. Nah, berkaitan dengan perubahan, ada dua jenis perubahan, yaitu revolusi dan evolusi yang sudah diterangkan oleh seorang ahli sosiologi yang bernama Surjono Sukanto. Evolusi itu seperti apa toh? Nah, di sini evolusi ini merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang relatif lama, dan dengan adanya waktu yang relatif lama, maka akan muncul rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti. Nah, ini evolusi. Dan yang kedua, revolusi. Nah, revolusi ini merupakan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok yang ada di kehidupan manusia. Nah, ini evolusi dan revolusi. Kalau evolusi, kalau kalian belajar sejarah, pastinya kalian akan mengenal yang namanya evolusi manusia. Nah,
yang sudah diterangkan, evolusi ini memerlukan waktu yang lama, sedangkan revolusi dengan cepat. Adanya revolusi fisik, ada revolusi politik, ada revolusi yang sekarang muncul, adanya revolusi mental yang sedang digaungkan pada kehidupan masa kini. Nah, di dalam perubahan ini ternyata ada faktor-faktor yang akan menyebabkan perubahan. Ternyata faktor-faktor yang akan menyebabkan perubahan ini ada dua. Yang pertama dulu yang kita akan bahas yaitu faktor intern atau faktor dari dalam. Nah, faktor dari dalam atau faktor intern ini yang akan mempengaruhi apa saja. Nah, yang pertama ada perubahan penduduk, yaitu ada transmigrasi, ada urbanisasi maupun perpindahan penduduk yang lain. Ada juga nanti akan adanya kematian, adanya kelahiran yang akan muncul di dalam masyarakat, yang mana ini akan mempengaruhi adanya perubahan di dalam penduduk atau di dalam masyarakat. Nah, faktor yang kedua ada faktor intern atau faktor dari dalam, yaitu adanya penemuan baru. Nah, di sini di dalam penemuan baru ada dua, ada discovery dan juga ada invention. Untuk discovery dulu, ini merupakan suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Nah, unsur baru itu dapat berupa alat-alat ataupun ide-ide ataupun ilmu-ilmu baru yang diciptakan baik individu maupun kelompok. Nah, penemuan baru yang kedua ada invention. Nah, invention ini yaitu bentuk pengembangan dari suatu discovery. Nah, sehingga penemuan-penemuan baru tersebut dapat mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan oleh masyarakat. Nah, discovery bisa menjadi invention. Ini terjadi apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan-penemuan tersebut dalam kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Nah, ini penemuan baru. Untuk faktor penyebab yang ketiga ada konflik dalam masyarakat, adanya suatu permasalahan, adanya suatu kemudian konflik antara manusia baik dalam kelompok atau individu. Faktor intern yang keempat adanya pemberontakan dalam masyarakat, yang biasanya ini terjadi apabila masyarakat tersebut merasa dirugikan. Maka masyarakat yang dirugikan tersebut ingin mendapatkan suatu perubahan di dalam susunan atau di kehidupan masyarakat. Nah, faktor penyebab yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern yang pertama ada perubahan lingkungan fisik yang biasanya terjadi akibat adanya bencana alam maupun hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk faktor ekstern yang kedua adanya pengaruh budaya asing yang mungkin kalian ini sering mengalami. Adanya budaya-budaya dari luar yang akan masuk ke dalam Indonesia ataupun di lingkungan kehidupan kalian. Banyak contohnya, ada budaya dari Korea, ada budaya dari India yang akan mempengaruhi kehidupan kalian. Yang pasti untuk seperti ini akan membawa perubahan, ada yang positif, ada yang negatif. Silahkan kalian bisa memetakan baik yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Oke, ini faktor penyebab munculnya perubahan. Nah, selain faktor penyebab adanya perubahan, ternyata ada faktor penghambat akan terjadinya perubahan. Yang pertama, adanya sikap masyarakat yang kolot, yang masih memegang teguh tradisi lama. Yang kedua, adanya rasa takut akan terjadi perubahan dan disintegrasi sosial. Adanya ketakutan akan adanya kedatangan perubahan-perubahan yang mereka sudah yakini, oh ini perubahan tersebut berbeda dengan kebudayaan atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kemudian adanya tradisi yang tertanam kuat. Kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Seperti halnya dengan adanya pandemi seperti ini, perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi secara lambat.
Nah, yang terakhir adanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Tidak ada interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Yang ini akan menghambat munculnya perubahan yang ada di masyarakat. Nah, ini faktor penyebab dan faktor penghambat di dalam munculnya sebuah perubahan yang ada di masyarakat. Nah, setelah perubahan kita akan membahas tentang perkembangan. Nah, tadi sudah ada perubahan, adanya suatu hal yang akan digantikan. Kalau perkembangan, ini seperti apa? Oke, kita lihat. Oke, perkembangan dari kata berkembang. Berarti kalau adanya berkembang dari bentuk yang simple atau bentuk yang sederhana kemudian akan berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya seperti apa? Nah, ini alat telekomunikasi yang sering dan setiap waktu kalian gunakan. Bangun tidur kalian pegang HP, ya kan? Hanya untuk mengecek ini jam berapa. Ini kebiasaan-kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan sekarang. Nah, alat telekomunikasi seperti halnya yang sering kalian jumpai, pada awalnya yang namanya alat telekomunikasi hanya untuk telepon. Kemudian muncul yang namanya smartphone. Nah, smartphone ini yang dulunya hanya untuk telepon, kemudian dikembangkan lagi ya, dengan adanya handphone. Nah, bisa juga untuk SMS. Tapi untuk sekarang handphone juga berkembang, yaitu menjadi smartphone. Nah, bukan hanya telepon dan SMS, tapi kalian bisa mencari hal-hal yang kalian inginkan dalam genggaman kalian. Bisa mencari materi, bisa mencari video-video pembelajaran, bisa untuk pembelajaran. Nah, ini perkembangan dari bentuk yang sederhana kemudian berkembang lagi ke bentuk yang lebih kompleks. Ini perkembangan. Setelah perkembangan adanya pengulangan. Sejarah bisa diulang apa tidak? Tentunya tidak. Tapi di dalam sejarah konsep-konsep peristiwanya dapat berulang. Sedangkan manusia, ruang, dan waktunya tidak akan pernah sama. Ini konsep pengulangan di dalam sejarah. Nah, apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa berikutnya. Namun yang harus digarisbawahi, pengulangan tersebut bukan berarti peristiwa sejarah akan terulang kembali sama persis di masa yang akan datang. Nah, hanya yang akan terulang gejala-gejala yang akan mempengaruhi suatu peristiwa tersebut akan terulang kembali. Tapi waktu, pelaku, tempat akan berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Demonstrasi tahun 66, tahun 98, tahun 2019, gejalanya sama. Mereka ingin suatu perubahan, tapi manusia, ruang, waktunya berbeda. Ini konsep pengulangan di dalam sejarah. Nah, setelah pengulangan adanya konsep keberlanjutan atau kesinambungan. Di dalam kesinambungan ini, suatu masyarakat hanya melakukan adopsi terhadap lembaga-lembaga yang sudah terjadi. Seperti ini, penarikan pajak. Pada pajak ini, dari zaman kerajaan sampai sekarang pun masih ada. Zaman kerajaan namanya upeti, setoran wajib kepada pemerintah. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, kalau sekarang upeti akan beralih atau namanya akan berubah menjadi pajak meskipun sama. Ini kesinambungan. Nah, inilah kehidupan manusia ini tergantung dalam perubahan dan juga berkelanjutan. Tapi yang terakhir, manusia masa kini merupakan akibat perubahan di masa lampau. Konsep waktu di dalam sejarah ada 3, atau konsep waktu ada 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Masa lalu sudah abadi, tidak akan berubah. Nah, masa lalu akan digunakan untuk kehidupan sekarang, untuk melakukan kehidupan agar tidak jatuh lagi di hal yang sama, supaya ada perubahan, ada perbaikan. Dan masa lalu dan masa sekarang ini digunakan untuk acuan, untuk mengarungi kehidupan yang akan muncul di masa yang akan datang. Nah, seringkali kita mendengar bahwa pengalaman atau sejarah merupakan guru yang baik di dalam kehidupan manusia. Seorang tokoh dari Cina bernama Confucius berpendapat, sejarah mendidik kita supaya bertindak secara bijaksana. Nah, selain Confucius, ada satu tokoh dari filsuf Romawi mengungkapkan, barang siapa yang tidak mengenal sejarahnya akan tetap menjadi anak kecil. Nah, Cicero ini mengutarakan dengan istilah Historia Vitae Magistra, sejarah yang bermanfaat sebagai guru yang masih hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tokoh yang terakhir bernama Sartono Kartodirjo menambahkan, barang siapa yang lupa sama sekali terhadap kehidupan di masa lampaunya dapat diibaratkan seperti mereka sedang mengalami gangguan kejiwaan. Oke, sekian yang bisa Pak Haji berikan. Semoga bermanfaat. Stay home, stay safe, dan stay healthy. Kita bertemu di waktu selanjutnya. Oke, salam lestari.